Mohon izin Bapak Ibu, saya mulai dulu nggih. Nggih, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Sehat Pak Guru. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sudah sarapan apa belum? Belum Pak. Sudah. Yang belum makan siang. Oh, jangan lupa jaga kesehatan ya, Ya. supaya Pak. kalian bisa belajar dengan semangat dan juga bisa memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Pak Guru mau tanya, siapa yang hari ini piket? Lulu ya? Bu Siti. Bu Siti. Saya sama Bu Lulu. Oh iya. Ingat kalau yang piket itu berarti harus siap untuk memimpin doa. Ayo. Siti. Siap memimpin doa di depan teman-teman. Ayo kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan mengabsen dulu kehadiran kalian pada hari ini. Amir Masduki hadir. Hadir, Pak. Hidayah hadir. Hadir, Pak. Junardi hadir. Hadir Pak. Lolo hadir. Hadiroh Pak. Alhamdulillah. Lucy. Pak. Minhatun. Nanang. Belum. Nanang Nanang terlambat hadir Pak. apa belum? Oh iya, Nanang belum hadir. Nasruddin. Siti Khairia hadir semua ya. Nggih. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis. Dan hari ini kita akan belajar tentang temanya adalah senangnya berbagi, yaitu tentang hadis tentang keutamaan memberi. Namun sebelumnya Pak Guru akan mengulas pelajaran tentang yang lalu. Pelajaran yang lalu siapa yang masih ingat? Yaitu tentang hukum bacaan ro yang sesuai kaidah tajwid. Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ro dibaca tafkhim. Yang kedua dibaca apa Lulu? Tarkik. Ya, pinter. Yang ketiga dibaca Jawazul Wajhain atau boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarkik. Selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari dan berusaha untuk memahami kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Dalam tema ini, yaitu temanya senangnya berbagi, ada beberapa tahapan yang mestinya harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu membaca hadis tentang keutamaan memberi dengan baik dan lancar.
Kemudian yang kedua mengartikan hadis tentang keutamaan memberi. Yang ketiga menghafal hadis tentang keutamaan memberi. Dan yang terakhir yaitu memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Nah, sebelum kita ke materi, coba kalian amati dan kalian bisa ceritakan gambar di bawah ini. Coba, Minhatun, ini gambar orang sedang melakukan apa ini? Ya, ini gambar orang sedang memberi. Oh, memberi. Santunan ya, Pak. Memberi santunan, bagus. Ya. Yang di sampingnya ini gambar Siti, gambar apa ini Siti? Anak kecil sedang berbagi makanan ke pengemis. Ya, betul. Nah, pertanyaan dari Pak Guru, siapakah yang rumahnya pernah didatangi oleh pengemis atau peminta-minta? Saya, Pak. Ya, hampir semua orang pasti rumahnya pernah didatangi oleh pengemis. Bagaimana kira-kira perasaan kalian ketika memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut? Senang, Pak. Bahagia. Bahagia, senang, bisa berbagi dengan orang lain. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa mengamati ketika memberikan sesuatu, kita lihat posisi tangan orang yang memberi dengan tangan orang yang memberi. Ya, menerima, betul. Ketika memberikan sesuatu, tangan orang yang memberi berada di atas. Dan ketika menerima sesuatu, posisi penerima tangannya ada di bawah. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar membaca, mengartikan, menghafal, dan mengetahui kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Untuk itu mari kita perhatikan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Namun mungkin karena waktunya ini terbatas, kita hanya baru pada tahap pertama, yaitu membaca. Membaca asalkan baik dengan lancar, maka akan menambah nilai kalian. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama sebelum membaca hadis tentang keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba kita membaca hadis tentang keutamaan memberi. Sebelumnya perhatikan bagaimana Pak Guru membaca hadis tentang keutamaan memberi, ya. Jangan sampai dalam membaca hadis ini kalian salah dalam pelafalan ataupun kurang begitu lancar. Baik, Pak. Nanti kalian menirukan, nggih? Ya, Pak. Kalian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian boleh mengikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Boleh dilagu ya, apalagi Lulu yang suaranya bagus itu ya, supaya terdengar enak seperti itu. An Abdillah bin Umar. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla.
minal yadis sufla Wal yadul ulya wal yadul ulya hiyal munfiqatu hiyal munfiqatu was sufla wasufla hiya sa'ilatu. hiyasa'ilatu Oh iya, ada aliyadunya ya. Iya. Wal yadus sufla wal yadis sufla hiya sa'ilatu. hiyasa'ilatu Rawahul Bukhari rawahul Bukhari wa Muslim. wa Muslim. Sekali lagi ya, kemudian nanti saya akan meminta salah satu atau dua dari kalian untuk membacakan di depan teman-teman kalian. An Abdillah bin Umar. Ayo bersama-sama. An Abdillah bin Umar Radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala qala al yadul ulya al yadul ulya khairun Khairun minal yadis sufla. minal yadis Al yadul ulya wal yadul ulya hiyal munfiqatu hiyal munfiqatu wal yadus sufla wal yadus sufla hiya sa'ilatu. hiyasa'ilatu Rawahul Bukhari wa Muslim. wa Muslim. Coba siapa yang mau membaca hadis tentang keutamaan memberi? Saya Pak Guru. Ya, silahkan Pak Amir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla Ya, fal bagus. yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadis sufla hiyas sa'ilatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita, Amir Mas Tuki. Selanjutnya tadi siapa yang mengacungkan tangan ya? Saya Pak. Oh ya, Lulu Aniatus Zahra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun min al yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sa'ilatu rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, bagus. Bacaannya bagus ya, Lulu ya. Nah, demikian anak-anak sekalian, ada teman kalian yang sudah mempraktekkan. Pak Guru harap nanti kalian bisa membaca dengan baik dan benar hadis tentang keutamaan memberi. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui adalah dalam sebuah hadis biasanya ada sanad, ada matan, dan ada perawi. Nah, dalam hadis tentang keutamaan memberi ini, sanad hadisnya itu kata apa ya? Siapa yang tahu? Sanadnya di An Abdillah bin Umar. Abdullah bin Umar, Pak. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an, ini dinamakan sebagai sanad hadis. Kemudian matannya, matan hadis tersebut adalah kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla dan seterusnya. Dan yang meriwayatkan hadis ini
ditunjukkan oleh kata rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sejauh ini kira-kira kalian paham penjelasan dari Pak Guru? Paham ya? Apalagi materinya cuma baru membaca. Nanti kalian harus mengartikan, kemudian menghafalkan, dan memahami kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Dan tentunya kalian juga harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena waktunya sudah cukup, maka mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Tapi sebelum Pak Guru tutup, bagaimana kalau kalian menyanyi bersama-sama? Setuju? Ya, Pak. Nah, Pak Guru sudah ada lagu tentang sedekah atau memberi. Liriknya adalah lirik lagu Bintang Kecil. Hafal tentunya kalian lagu Bintang Kecil, nggih? Di sini kita rubah liriknya. Coba kita menyanyi bersama-sama, boleh dengan tepuk tangan, boleh ya, boleh dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Teman-teman, ayo bersedekah, memberikan dengan sukarela, dengan ikhlas dan tanpa paksaan, hati tenang dan mendapatkan berkah. Hati tenang dan mendapatkan berkah. Ya, tepuk tangan. Mau nyanyi lagi sekali lagi? Ya. Mau, Bu? Ya, 1, 2, 3. Teman-teman, ayo bersedekah, memberikan dengan sukarela, dengan ikhlas dan tanpa paksaan, hati tenang dan mendapatkan berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup, yaitu pertama bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak, atur nuwun, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Nasih ya. Oke, kalau dari sisi sudah bagus ini Pak Nasih. Keramahan, ketenangan begitu. Baik, untuk lebih jelas lagi, mungkin ada beberapa kritik masukan dari Pak Zul. Silakan Pak Zul. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya duduk dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pengamatan saya mengamati dari Pak Nasih ya. Alhamdulillah kalau benar apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dudung bahwa pengajar pembawanya tenang ya. Jadi ini model apalagi menghadapi anak-anak
ya, pembawaan tenang sehingga anak itu merasa nyaman. Saya pun merasakan nyaman Pak Dudung. Ya luar biasa ya. Oke, ini sebelumnya saya ingin konfirmasi ya Pak. Apa namanya ini Bapak mengajar untuk MI atau MTS Bapak? MI Pak. MI kelas 6. Oh, kelas 6 ya. Oh, ya, baik ya. Yang kelas 6. Secara umum udah bagus ya. Tadi apa namanya mulai dari pembukaan, bagaimana anak-anak disapa, direspon ya. Kemudian sedikit ada semacam refleksi pembelajaran yang telah diajarkan di pertemuan yang lalu sebelum masuk kepada materi yang baru. Terus yang bagus juga tadi kiranya perlu menjadi apa namanya bagi kita yaitu mengasosiasikan dengan kejadian sehari-hari. Antara lain tadi pengajar sudah memantik sebuah pertanyaan siapa yang pernah mengalami didatangi orang yang tidak mampu, sehingga ini pelajaran itu akan lebih hidup menghadirkan contoh apa yang dirasakan ataupun yang pernah ditemui anak, sehingga untuk memulai pelajaran mereka akan cepat connect-nya. Itu ya Pak ya. Terus alhamdulillah Pak tadi ketika Bapak salah membaca, siswanya tadi cerdas ya. Iya Pak. Betul. Jadi dan Bapak sudah melakukan apa namanya koreksi dan itu sangat bagus ya. Memang kadang kita juga berhati-hati untuk tidak salah, tapi ya sisi lain kita masih aja kadang-kadang melakukan kesalahan. Tapi alhamdulillah tadi anak-anak apa namanya mengingatkan. Ya. Terus kemudian yang keempat Bapak, catatan saya dari apa namanya respon ya tadi Bapak sudah memberi respon terhadap respon dan apresiasi ya terhadap apa yang dilakukan oleh siswa, misalkan bisa menjawab, sebagainya dengan kalimat bagus, itu juga udah ini ya. Terus kemudian tadi ini Pak mungkin walaupun sifatnya global, tapi saya kira tidak apa-apa ya melihat kondisi kelas, apalagi MI ya mungkin untuk materi sanad dan matan ini sudah ada di KIKD-nya Pak atau belum untuk MI-nya ini? Biasanya di soal itu muncul Pak, tapi KIKD nggak ada Pak. Di materi artinya terkait dengan sanad, matan, rawi itu? Iya, biasanya di soal itu ada Pak, di baik semester maupun di soal harian itu biasanya ada. Artinya ulumul hadis itu ada ya secara umum misalkan? Iya, cuma ya itu saja Pak, menyebutkan matan, sanad dan rawi itu dok Pak. Oh iya. Baik, sifatnya global ya. Iya. Karena itu materi juga di awal MA kelas 10 itu kan semester 2, di semester awalnya itu kan ulumul Quran. Dan di semester genap itu kan ulumul hadis, membahas antara lain pembahasannya adalah hadis secara kualitas dan kuantitas serta unsur-unsur hadis termasuk sanad, rawi dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa kalau memang kondisi siswanya itu dianggap mampu. Saya kira untuk pemberitahuan awal dan tadi global ya sudah disampaikan secara global, tidak perlu mendetail karena memang penekanannya kan sebetulnya tadi itu anak-anak bisa menyampaikan membaca hadis dengan lancar dan benar. Terus ini Pak mungkin juga nanti untuk menarik tadi ya, ini sebetulnya sudah bagus juga. Mungkin menjadi pandangan lain ya, misalnya setidaknya anak-anak itu bisa tahu cara membaca Al-Quran dan hadis. Seperti membaca kita berbahasa Arab kan misalkan gini loh ya, kan nggak perlu pakai tajwid yang seperti kita membaca Al-Quran misalkan ya. Misalnya gini, ilaina anta dahibun kan gitu, ilaina anta dahib, nggak perlu ilaina anta dahib kan nggak mungkin ya, nggak perlu gitu. Nah jadi
tidak perlu ketat banget ketika kita iya, membaca teks yang hadis, teks selain Al-Quran. Kalau Al-Quran memang kita harus ketat banget gitu. Oke, jadi kalau membaca hadis, siap. saya kira seperti membaca teks biasa, tetapi benar gitu aja, Pak. Mungkin Ya, itu Pak. masukan saya. Secara umum, alhamdulillah. Tadi tenang ya, ini udah bagus, matang Pak. gitu ya. Saya senang kalau jadi murid Bapak, senang Pak saya merasakan. Terima kasih Pak. Saya terbawa Ya, betul semangat. ya, luar biasa. Semangat ya, Pak, ya. Luar biasa senang ya. Oke, itu Pak Dudu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tul. Iya, memang ini sudah pengalaman ini Pak Nasih ini. Tadi sebenarnya mau ada ceritanya juga Pak, cuma waktunya juga terbatas. Ya, mungkin saya sedikit ini koreksi dari sisi waktu Pak, karena kita ini bersepakat untuk 15 menit begitu ya. Nah, ini juga termasuk salah satu kompetensi yang yang kita nilai, yang kita harapkan bisa memanage waktu begitu ya. Oh iya Pak. Di waktu pendahuluan itu berapa menit, ditata sedemikian rupa, kemudian penyampaian materi berapa menit, lalu penutup berapa menit. Jadi jangan sampai penutup tadi sangat-sangat tergesa-gesa gitu ya. Jadi harus ada jeda waktu juga gitu. Kemudian ini betul tadi. Jadi memang harus dikenalkan juga ya perbedaan cara membaca Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau membaca hadis biasa saja. Oh iya Pak. Tidak harus terlalu ketat, apalagi pakai lagu-lagu seperti lagu membaca Al-Quran gitu ya. Jadi dibiasakan, dikenalkan. Untuk hadis ya biasa ya, seperti membaca biasa. Iya Pak. Oke, satu hal tadi ada nyanyian ya. Ya sebenarnya nyanyian itu juga bisa di saat pada saat pembelajaran ya. Jadi di saat penyampaian materi gitu kan. Itu mungkin untuk menjeda kejenuhan atau apa gitu ya, itu bisa di-insertkan di saat pembelajaran gitu ya. Itu bahkan mungkin ketika menyampaikan terkait dengan pentingnya memberi begitu ya. Nah, itu ada nyanyiannya. Ya, itu sangat bagus ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, mungkin 1-2 dari teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Silakan Bapak Ibu, koreksinya. Koreksi untuk Pak Nasih? Tidak ada? Tidak ada ya. Pak. Kalau tidak ada kita langsung saja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasih. Ya. Ya Pak, turun atas masukannya. Siap. Baik, untuk berikutnya kita lanjutkan ke yang kedua. Ini Bu Lulu dulu atau Bu Lucy? Bu Lucy udah siap belum? Insya Allah siap Pak, atau Bu Lulu ini karena saya Mas Ati udah ketinggalan. Mbak Lulu mau gitu ya? Apa saya? Iya, Bu Lucy ya. Oke siap Pak. Untuk piketnya sama ya tadi. Bu Lulu. Belum, Bapak.